Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Senang sekali rasanya dapat menyambut Bapak Ibu dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Biarlah sebelum memulai hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita merenung, kita mau saat teduh. Kita minta pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan yang memimpin kita untuk melaluinya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami boleh berterima kasih Tuhan. Kami boleh bangun pada pagi hari ini Tuhan, dengan tubuh yang segar, dengan kondisi yang baik ya Tuhan. Kami boleh mendapatkan kesempatan Tuhan untuk memperbaiki diri kami, untuk menjalani pertobatan kami ya Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau yang memimpin kami di sepanjang hari ini. Segala permasalahan di sepanjang hari ini yang akan kita hadapi Tuhan, biarlah Engkau yang tuntun dan sertai kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita angkat satu lagu pujian, Semua Baik. Kita tahu bahwa dari awalnya, dari semula, semua yang telah ditetapkan Tuhan adalah baik adanya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula, dari semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu ini dari awal lebih sungguh lagi. Dari semula telah Kau tetapkan hidup kami Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak ada yang gagal Tuhan, tidak ada yang buruk Tuhan. Kami percaya Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari katakan Bapak Ibu, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik,
Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan, ampuni kami Tuhan, jika selama ini Bapa kami membatasi Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Kami memberikan tolak ukur pada kasih-Mu ya Tuhan. Di saat rencana kami tidak berjalan Tuhan sesuai keinginan kami marah Tuhan. Kami kecewa Tuhan. Kami mengeluh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Padahal Engkau lebih tahu Tuhan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar dari Ayub Tuhan. Dia kehilangan segalanya Tuhan, namun imannya Tuhan tetap berkata bahwa Engkau begitu baik Tuhan di dalam hidupnya Tuhan. Sekalipun anaknya meninggal, keluarganya meninggalkannya Tuhan, tapi dia tetap setia. Kami mau belajar Tuhan. Mari Bapak Ibu, lebih sungguh lagi kita katakan semua baik. Tuhan, ini pernyataan iman kami Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Kaulah Allah kami yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, setiap dari kita pasti mempunyai pergumulan. Setiap kita pasti mempunyai persoalan. Mari dengan segala kerendahan hati kita, dengan ketulusan hati kita, kita datang kepada Bapa kita. Sampaikan doa kepadanya. Ceritakan keluh kesah kita. Setiap persoalan permasalahan kita. Saya luangkan Bapak Ibu untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Dengan doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau selalu mendengar doa kami Tuhan.
Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah perisai di dalam hidup kami Tuhan. Di saat badai datang Tuhan, datang bergoncang Tuhan, namun iman kami tetap di dalam-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan menyertai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu kita katakan lagi dari awal, Engkaulah perisai hidup kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Dari awal katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, sekalipun badai itu datang Tuhan, kami percaya Tuhan Kau beserta kami Tuhan. Masalah kami mungkin tidak hilang Tuhan, tapi kami percaya Engkau menyertai kami Tuhan sampai kesudahannya. Karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan
dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menang. Karena Yesus selalu menang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi ini betapa kita harus bersyukur karena kita masih punya waktu, masih bisa mendengar firman kebenaran, dan masih bisa bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Meskipun jarak kita mungkin jauh, mungkin saudara ada di benua lain, tapi nggak masalah. Asal roh kita menyatu di dalam Tuhan, itu lebih dari cukup. Mari saudara, kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami menjadi bagian dalam gereja Tuhan yang benar. Terima kasih untuk setiap pagi, setiap hari berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk seluruh kebenaran yang sudah kami terima, dan kami akan belajar terus sampai selama-lamanya Tuhan. Tuhan berkati program ini, dan urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang itu tidak mencari kebenaran. Yang dicari adalah pembenaran, membenarkan diri sendiri. Referensinya ya diri sendiri, nggak mau referensi orang lain, atau lebih tepatnya Alkitab. Tidak mau Alkitab dicomot-comot ayatnya untuk melakukan pembenaran diri sendiri. Ya, bahkan kadang-kadang cenderung berhalusinasi, yang merasa dirinya benar, pakai firman. Padahal faktanya tidak demikian. Fakta saja diabaikan sama dia. Nah, ini orang yang berani mengingkari fakta itu sudah pasti si jahat. Ada roh si jahat di dalam dirinya. Ya. Pernahkah Bapak Ibu ada dalam situasi di mana kita jelas-jelas salah, tapi mulut kita masih berkata, enggak, saya benar. Terus ngeles, cari pembenaran. Nah, itu artinya ada roh jahat di dalamnya. Ya. Kalau memang salah, ya kita ngaku salah saja. Tidak usah cari pembenaran. Ya, itu contoh sederhana. Jadi ketika manusia menolak mengakui kesalahannya, kemudian mencari alasan yang dibuat-buat supaya tampak benar, itu dia menipu dirinya sendiri. Dia pikir Tuhan tidak tahu kebenarannya. Padahal Tuhan mengetahui hati manusia. Ya, orang yang mencari pembenaran, suka ngeles, dan tidak mau tegas, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Nah, itu pasti bukan orang benar. Jadi menguji orang benar atau tidak itu gampang, saudara. Sajikan saja fakta, lalu tanya ya atau tidak. Dia tidak mau jawab. Nah, itu artinya bukan orang benar. Sederhana bukan? Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Jangan pelintat-pelintut. Ngomongnya iya padahal tidak. Ngomongnya tidak padahal iya. Dibulak-balik semua. Ya. Hari ini kita belajar bahwa pembenaran diri sendiri pasti alasannya dibuat-buat, tidak sesuai fakta. Atau ia menceritakan fakta, tetapi faktanya dikurangi, sehingga konteksnya lari, tidak lengkap. Itu tidak lengkap, saudara. Misalnya, seseorang cerita, misalnya kita cerita, tadi aku dipukul sama dia. Ya, tapi kenapa dipukul?
cerita dulu. Mungkin jangan-jangan kita yang mukul duluan, ya kan? Segala sesuatu ada penjelasannya, jangan dipotong. Kalau dipotong berarti ada niat buruk, niat jahat di situ. Ya, hari ini memang dengan adanya sosial media ini semua orang dengan mudahnya memfitnah, menyebarkan berita yang tidak sesuai fakta. Dan orang yang tidak bijaksana adalah yang percaya dengan berita-berita bohong tanpa memeriksa kebenarannya seperti apa sih, gitu ya. Saya ingatkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada di seluruh dunia untuk tidak percaya sosial media begitu saja. Harus diperiksa faktanya, saudara. Jadi jangan semua yang ada artikel di sosial media dipercaya sebagai kebenaran. Sebab si jahat pun memposting di sosial media, tapi sebaliknya tidak sesuai fakta. Ya. Di dalam Lukas pasal 16 ayat 15, kata Yesus kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Banyak orang itu menebar pesona, menampilkan diri baik dengan bohong, sehingga banyak orang tertipu. Nah, kalau orang tertipu ya salahnya sendiri. Kenapa percaya satu sumber? Harus diperiksa sumber yang lain. Khususnya kalau kebenaran diperiksa dengan fakta, diperiksa dengan Alkitab, diperiksa apakah yang disampaikan itu utuh atau hanya potongan, ya kan? Terus dampaknya apa? Kalau dampaknya memberkati berarti kebenaran. Kalau dampaknya itu malah negatif, ya berarti itu bukan kebenaran. Kan begitu. Ada orang yang merasa membela kebenaran tapi mulutnya kotor sekali. Di sosial media ngomongnya jorok. Waduh, ini orang-orang yang saya nggak mengerti kenapa bisa begitu. Ya, Allah tahu isi hati kita. Jangan tidak mempedulikan perasaan Tuhan. Pembenaran diri ini memang salah satu penyakit jiwa manusia. Orang yang sakit NPD, Narcissistic Personal Disorder, itu biasanya selalu melakukan pembenaran diri. Salah pun dia membalik fakta orang lain yang salah. Itu ciri-ciri sakit jiwa NPD, ya. Dan itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Sejak zaman dulu, ya, sejak dosa masuk ke dalam dunia, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, itu sudah masuk sakit jiwa. Jadi Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, tidak ada yang mau mengaku salah. Nah itu ciri-ciri itu, ya. Ciri-ciri pembenaran diri itu gampang dideteksi, saudara. 1, tidak mau ditegur. 2, suka menyalahkan orang lain. 3, merasa lebih berhak dibanding orang lain, merasa lebih baik. Padahal tidak demikian faktanya. Nah, gitu kan. Orang yang suka memotret dirinya sendiri dengan kamera selfie, ya, itu sih nggak masalah. Tapi kalau semua terlihat mulus, indah, tapi aslinya banyak noda, nah demikianlah pembenaran diri. Dia penuh bersalah tapi menuding orang lain yang salah. Dengan tipu muslihat, dengan kelicikan, dengan memutarbalikkan fakta. Nah, ini orang yang sebenarnya sangat jahat di hadapan Tuhan. Mulut ini diberkati Tuhan supaya mengeluarkan kebenaran, bukan supaya mengeluarkan fitnah atau cemoohan. Kan begitu, saudara. Ya. Pembenaran diri itu membawa diri sendiri lama-lama kepada bukan hanya kebodohan, kegelapan. Kegelapan, saudara. Hati-hati, kalau cuma bodoh masih bisa diterangkan, tapi kalau sudah kegelapan, waduh, ini saudara. Jadi kita pagi ini diingatkan bahwa kita jangan mengeraskan diri. Jangan suka membenarkan diri. Mulai sekarang belajar. Ketika kita buat salah, akui kesalahan itu. Sorry, aku bersalah. Ampun Tuhan, aku bersalah. Begitu. Jangan sudah salah terus
mencari alasan pembenaran diri. Ngeles. Fakta pun dirubah-rubah sama dia. Ya. Ini ciri sakit jiwa yang akut sebenarnya. Fakta saja bisa tidak diakuinya. Fakta padahal. Nah, makanya Tuhan Yesus mengajar berbagai macam ajaran itu supaya kita mengerti kebenaran. Supaya kita sembuh dari sakit jiwanya manusia, sakit dosanya itu. Ya. Manusia suka beribadah, suka bicara soal firman, tapi kelakuannya berlawanan. Kelakuannya jahat sekali. Ya. Ini ciri orang yang belum sembuh, belum bertobat. Makanya kita semua jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Nanti iman kita bukan hanya tidak bertumbuh, lama-lama hati manusia itu menjadi gelap juga. Kumpulan orang gelap menjadikan komunitas gelap. Kumpulan orang benar, terang, menjadikan komunitas itu terang. Jadi saudara perhatikan dengan siapa saudara bergaul. Jangan dikit-dikit sakit hati. Nggak mau bisa maju orang seperti itu. Ya, yuk kita bertobat. Kalau salah akui salah. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jangan suka ngeles. Itu namanya mencari pembenaran diri. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk firman kebenaran, untuk pesan hari ini. Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami yang benar-benar mau berubah dan belajar. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk Gereja Mula-Mula, GMM, untuk seluruh pelayan Tuhan, juga untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati kami mau sambut pagi ini, hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.